Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, keberkahan, kemudahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kisah pada malam hari ini, Mr. Zack ingin bercerita tentang pengalaman Mr. Zack ketika berdinas di suatu daerah perkebunan di Provinsi Lampung. Tapi sebelum kita ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan, khususnya kawan-kawan subscriber, atas dukungannya dalam mendukung berkembangnya channel ini, atas dukungannya dalam mendengarkan, like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan kawan-kawan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin di subscribe terlebih dahulu. Di samping subscribe adalah sebuah kebaikan dan akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten horor terbaru. Dan mungkin juga apabila ada teman-teman yang memiliki kisah horor dan ingin berbagi, dipersilahkan, alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Kisah ini dialami oleh Mr. Zack sendiri ketika berdinas di suatu daerah perkebunan di Provinsi Lampung. Kejadian kira-kira tahun 2006 atau 2007, antara 2006, 2007, 2008 ya. Mr. Zack lulus kuliah sekitar tahun 2006, kemudian bekerja di sebuah perkebunan ya, sebuah instansi yang masih terkait dengan BUMN perkebunan. Mohon maaf untuk menjaga marwah dan nama baik terkait dengan segala hal yang ada di cerita ini, maka untuk nama daerah, nama person, maka tidak perlu didetilkan. Mitra saya berdinas di sebuah daerah perkebunan di Lampung, di daerah N di Lampung. Ada sebuah pelatihan untuk calon karyawan pimpinan dari BUMN perkebunan tersebut. Nah, Mr. Zack adalah salah satu orang yang menjadi panitia dalam pelatihan tersebut. Karena tinggal di kebun, biasanya akan diberikan sebuah mes gitu ya, sebuah mes, dan mes itu biasanya adalah rumah-rumah dinas perkebunan. Dan untuk informasi, karena perkebunan di Indonesia ini biasanya dibangun oleh Belanda, maka rumah-rumah itu berarsitektur Belanda gitu ya, rumah-rumah seperti rumah yang mirip dengan rumah misalkan PJKA atau rumah-rumah yang di dekat dengan kereta api, yang rumah-rumah Belanda. Oke, singkat cerita, Mr. Zack ini tinggal di sebuah mes gitu ya, mes untuk karyawan. Dan pada suatu malam, Mr. Zack ini diminta untuk rapat koordinasi dengan kawan-kawan yang lain, termasuk dengan para pejabat struktural yang ada di kebun tersebut, mulai dari Bapak Administratur, kemudian ada Pak Sinder, ada yang lain-lain lah ya, ada mandor besar dan sebagainya. Dan itu diadakan di rumah besaran atau rumah dinas dari pemimpin kebun ya, Pak ADM, Pak Administratur. Kira-kira karena
pagi sampai sore ini pelatihan. Jadi setelah selesai pelatihan jam 5 Mr. Zack ini ya bersih-bersih, mandi, termasuk sholat maghrib ya. Kemudian jam 7 dijemput untuk rapat koordinasi yang diawali dengan makan malam. Diawali dengan makan malam. Ketika dijemput oleh salah satu karyawan di lingkup kebun tersebut, itu dari mes menuju ke rumah besaran rumah DM itu kan melewati emplasemen ya. Emplasemen itu istilah untuk tempat atau biasanya untuk tempat tinggal lah ya. Emplasemen untuk rumah dinas. Ada satu rumah dinas yang menarik perhatian Mr. Zack. Mr. Zack ini dari kecil entah kenapa itu seneng dengan kisah-kisah horor, termasuk ketika kecil dulu seperti bisa melihat, bahkan sampai sekarang bisa merasa gitu. Apakah disebut orang indigo atau disebut orang sakit ya apa enggak tahu lah. Artinya memang bisa merasakan hal-hal yang mungkin orang lain nggak bisa merasakan. Ketika dijemput, pada waktu dijemput oleh sepeda motor ya, lewat emplasemen rumah dinas. Ada satu rumah dinas yang gelap gulita dan itu menarik perhatian Mr. Zack. Rumah dinas itu kan besar ya, besar, halamannya besar. Ini rumah dinasnya gelap dan nggak kerawat, tapi ada sesuatu seperti magnet yang membuat Mr. Zack itu ingin selalu melihat ke situ. Oke lah, karena memang persiapan untuk rapat koordinasi atau rakor, kita menuju ke rumah besaran, rumahnya Pak ADM. Singkat cerita, setelah makan malam, kemudian diskusi tentang pekerjaan, selesai sudah malam itu ya, kira-kira ya jam 10-an kalau nggak salah. Satu persatu pamit pulang karena ada yang shift malam dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi ya, untuk dinas malam. Karena kalau di kebun atau di pabrik itu kan ada 3 shift ya, shift pagi dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang, shift siang jam 2 siang sampai jam 10. Nah, shift malam dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Ada yang teman-teman ya, ada yang sinder, ada masinis itu istilah untuk tukang mesin di perkebunan. Masinis, ada yang shift malam dan sebagainya. Tinggal Mr. Zack berdua gitu ya, karena mau pulang tunggu jemputan ya. Begitu sudah pada habis semua, sebenarnya Pak ADM ini menawarkan kepada Mr. Zack untuk menginap di rumahnya saja gitu loh. Toh kan satu lingkup kebun gitu. Besok pagi setelah subuh pulang ke mes untuk persiapan mengajar kedinasan ya. Tapi karena Mr. Zack harus menyiapkan sesuatu dokumen, maka harus pulang karena dokumennya ada di mes. Nah, Pak ADM ini kasih perintah ke orang-orang untuk nganter gitu. Tapi entah kenapa satpam yang berjaga pun enggan gitu ya. Enggan dan enggak mau gitu. Tadi yang menjemput katakanlah sebut saja namanya Pak Abdul. Pak Abdul yang mengantar tadi enggak tahu kemana gitu. Tahun 2006 2007 kan HP nggak seperti sekarang gitu ya. Kadang di daerah-daerah tertentu masih banyak blank spot yang nggak ada sinyal. Dicari ke sana ke sini nggak ada, ya mau nggak mau Mr. Zack harus jalan kaki pulang menuju mes. Nah, ketika pulang itu ada kata-kata, Pak Zack beneran berani jalan kaki gitu. Kan lewat kebun itu kan memang jalannya kan ya seperti hutan lah ya, kebun sawit itu kan sama seperti hutan ya, gelap, kemudian kiri kanan hanya pepohonan gitu, hamparan pepohonan. Begitu ketemu emplasemen itu pun ya kalaupun ada lampu jalan itu kan nggak seterang lampu yang memang wattnya besar ya, paling lampu di teras saja kan kalau ketemu emplasemen. Setelah itu kosong lagi, hamparan kebun ya. Mau nggak mau lah, bismillah, Mr. Zack jalan kaki dari rumah besaran, rumah administratur menuju mes. Karena tadi lewat emplasemen yang rumah kosong tadi, hanya
lewat situ, maka Mr. Zack lewat jalan yang sama, nggak berani lewat jalan yang lain, takutnya nyasar kan. Jadi memang seperti lewat jalan yang berangkat tadi. Oke, kita jalan kaki kan. Saya jalan kaki. Ketika lewat di depan rumah situ, ada semacam perasaan itu seperti apa, ada magnet yang membuat Mr. Zack itu ingin selalu menengok ke rumah itu. Rumahnya seperti kaku dingin, kemudian hawa nggak enak, seperti ada sesuatu yang memperhatikan Mr. Zack dari dalam. Karena rumah itu kan gelap gulita gitu ya, tumbuhan tanamannya sudah tinggi gitu kan. Padahal kalau rumah dinas itu pasti ada yang karyawan yang ngurus gitu. Kalau di kebun itu kalau ada sesuatu yang tidak terurus itu bisa jadi bukan karyawannya malas untuk ngurus, tapi ada faktor X yang membuat rumah itu tidak terurus ya. Itu rumus tidak tertulis di perkebunan. Seperti ada yang melihat sampai jalan tuh di ekor mata Mr. Zack itu masih melihat rumah itu. Ya, baca-bacaan ya, merinding lah dengan segala macam. Oke, sampai ke mes Mr. Zack bersih-bersih, kemudian mempersiapkan dokumen dan kemudian tidur. Pada waktu kejadian itu Mr. Zack di mes sendiri, teman-teman yang lain tidak tahu kemana ya, ada yang sedang ke kota atau ada yang di mes sebelah. Mr. Zack ini tidur sendiri. Nah, ketika tidur di dalam mimpi itu didatangi oleh makhluk-makhluk yang ada di rumah dinas tersebut ya. Di dalam mimpi itu didatangi seperti ada sebuah sinar kuning yang bisa mewujud atau membentuk seperti keris, seperti gada. Kemudian didatangi dengan ada manusia tapi berkepala harimau, ada didatangi kepala hewan rusa ya dengan tanduk yang besar, itu datang sendiri, ada macam-macam lah. Dan itu mereka semua seperti tawuran, seperti berantem ya, yang sinar kuning berantem dengan orang yang berkepala harimau, berantem ada yang kepala tanduk rusa itu, macam-macam, bergelut gitu ya, bergelut, saling serang itu, saling. Nah, dan dalam mimpi Mr. Zack tersebut seperti ada sebuah suara yang menginformasikan ya, bahwa makhluk-makhluk tersebut itu adalah khodam atau isian atau penghuni dari boleh dibilang seperti jimat atau seperti piandel lah, jimat atau piandel dari orang-orang yang dulu pernah tinggal di rumah dinas tersebut ya. Kita dengan segala hormat tidak bisa menepikan ada orang yang memang demi jabatan itu akan cari piandel atau cari jimat gitu, dimana jimat itu diisi dengan jin khodam yang bisa jadi dia mewujud berupa sinar kuning gitu, kemudian dia tanam di rumah itu, kemudian dia naik pangkat, promosi, pindah rumah dinas. Nah, rumah dinas itu kosong, yang penerusnya melakukan hal yang sama supaya cepat naik pangkat, supaya cepat disenangi oleh atasan, melakukan hal yang sama, cari jimat atau mungkin cari pengasihan dalam bentuk sesuatu, ditanam misalkan dalam bentuk kulit harimau misalkan, maka mewujud menjadi seperti sangar seperti harimau dan sebagainya. Jadi para khodam-khodam yang ada di situ, para isian dari jimat atau dari pengasihan itu saling bertempur, saling saling ingin menguasai, saling cari menang. Misalnya terbangun gitu kan, terbangun dengan berkeringat ya sudahlah, karena sudah menjelang dini hari ya sudahlah wudu, kemudian sholat sambil menunggu subuh. Pagi-pagi setelah persiapan, setelah mandi, tinggal dijemput oleh supir Mr. Zack yang memang ditugaskan untuk
melayani Mr. Zack ketika di perkebunan di Lampung itu, tanyalah Mr. Zack kepada supir itu ya, sebutlah namanya Pak Agus, nama samaran. Mr. Zack ceritakan tadi malam jalan dari rumah Pak ADM, Pak administrator, lewat rumah itu kok seperti ada yang melihat dari dalam rumah, seperti mengawasi dari dalam rumah. Kemudian rumah itu kok seperti ada magnet, pengennya lihat ke situ. Itu kenapa Pak rumahnya kok nggak dipakai, kan rumah besar ya, eman-eman. Dan Pak Agus ini cerita ya, karena memang dia kan orang situ, jadi dia lebih mengetahui. Menurut Pak Agus, rumah itu nggak dipakai karena karyawan-karyawan yang memiliki hak untuk rumah dinas tersebut itu merasa nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman, seperti ya sama seperti Mr. Zack. Kadang ketika ngetik di ruang kerja misalkan, seperti di sudut itu seperti ada sesuatu yang mengawasi, ketika dilihat nggak ada. Di sudut seperti ada yang seperti ada yang ngawasi, didatangi tidak ada ya. Kadang hawanya di dalam rumah tuh panas ya, panas, padahal ya zaman Belanda kan dibuat sedemikian rupa supaya nggak menjadi gerah, tapi di dalam rumah tuh hawanya menjadi panas, menjadi gerah, dan orang yang tinggal di situ tuh lebih mudah emosi ya, dikit-dikit bisa bisa berantem lah ya, bisa cekcok rumah tangga. Maka mereka semua nggak tahan tinggal di situ lama-lama, maka rumah itu kemudian dikosongkan. Saya ceritakan mimpi yang tadi malam ke Pak Agus. Menurut pendapat Pak Agus, bisa jadi itu para isian, para khodam atau para penghuni atau jin perewangan atau apapun namanya ya, itu yang ditanam di rumah itu saling berkelahi ya, untuk mencari siapa yang menjadi juara. Jadi menjadikan rumah itu kena imbasnya, ada hawa negatif, aura negatif yang menjadi orang itu tidak betah tinggal di rumah itu, mudah emosi, mudah marah, mudah cekcok dan sebagainya. Wallahu bisawab ya. Kalau memang kita ingin meminta ya minta kepada Allah. Kalau kita ingin dapat booster doa kita terkabul ya jangan cari jimat, jangan cari pengasihan. Kalau mau doa kita lebih cepat boosternya ya puasa, misalkan puasa lillahi ta'ala, puasa. Kalau yang muslim ya mungkin puasa Senin Kamis atau sholat tahajud ya. Itu lebih baik daripada kita melakukan hal-hal yang sekali lagi mudharat atau tidak baik ya. Apalagi sudah bersinggungan dengan hal-hal mistis. Mohon maaf bagi para pendengar yang mengetahui ini di mana, mohon izin jangan dikeluarkan, tolong disimpan saja, karena ini terkait dengan marwah dan nama baik sebuah BUMN perkebunan. Baik, demikian untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Sebelum Mr. Zack pendongeng horor undur diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua atas dukungannya demi berkembangnya channel Mr. Zack pendongeng horor. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.